Shalom saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai 48. Dengarkan firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Setelah coba perhatikan kedua gambar ini, di antara kedua gambar ini, menurut saudara mana yang mencerminkan sebagai orang Kristen? Pasti saudara akan menjawab gambar yang ini, bukan? Saudara nggak disalahkan juga ya, ada betulnya juga ya, memang orang Kristen tampilannya ya harus rapi, manis ya, rajin berdoa dan lain sebagainya. Tapi saudara, tampilan kehidupan seorang Kristen bukan hanya dinilai dari tampilan luar, tapi dari apa saudara? Dari kualitas tentang kasih yang dia miliki, bahkan praktek hidupnya untuk mengasihi orang. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengasihi bukan hanya mengasihi orang yang tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Mengasihi dalam ajaran Kristen itu bukan hanya mengasihi saudara-saudara seiman, mengasihi orang yang menurut kita baik. Bukan hanya itu saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara, kualitas tentang kasih yang diajarkan kepada Yesus itu seringkali mungkin melampaui apa yang bisa kita lakukan, yaitu tentang apa? Mengampuni orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Setelah ini bukan satu hal mudah, tapi ini adalah perintah yang Yesus katakan bahwa kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Kita harus berdoa bagi orang yang sudah menyakiti hati kita dengan begitu dalam. Saudara, Yesus mengatakan di dalam ajarannya bahwa dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Bagaimana karakter Bapa yang di surga? Saudara, di dalam ayat ke-45 dikatakan bahwa Bapa di surga menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan juga untuk orang yang baik. Dia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, kita lihat satu karakter dari Bapa kita, yaitu apa? Dia tidak pernah memilih siapa orang yang akan dia kasihi. Bahkan orang yang paling jahat pun Allah mengasihi saudara. Dia tidak pernah membuang orang yang sudah menyakiti hatinya begitu dalam. Bahkan dia memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai ganti untuk kita manusia yang berdosa, yang sudah menyakiti Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Allah, kasih yang sudah Allah tunjukkan kepada kita itu begitu luar biasa. Dia tidak pernah membedakan siapa orang yang sudah menyakiti dia dengan begitu dalam, siapa manusia yang paling berdosa. Dia tidak memilih-milih siapa orang yang harus dikasihi. Saudara, harusnya ini menjadi satu pemikiran yang baik bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu seringkali kita sudah mengerti kasih yang Yesus tunjukkan untuk semua orang, bahkan semua orang berdosa. Tetapi seringkali apa yang keluar dari kehidupan kita kepada sesama kita yang sudah menyakiti kita? Kita menyimpan dendam, kita menyimpan amarah itu dengan begitu lama. Bahkan kita sulit mengeluarkan pengampunan untuk orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita dengan begitu dalam. Saudara,
mungkin hari ini beberapa dari kita masih menyimpan satu kekesalan, menyimpan dendam kepada ayah kita, kepada ibu kita sulit mengampuni mereka, atau bahkan kita sulit mengampuni rekan yang sudah diam-diam menusuk saya dari belakang. Saudara, mari kita lihat kasih yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Dia mau mati untuk kita manusia yang berdosa. Kenapa harus ada penghakiman? Kenapa harus ada rasa dendam kita simpan? Karena saudara-saudara yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Saudara, mari berikan pengampunan itu hari ini. Lihatlah kasih Allah yang sudah menebus engkau dan saya, orang yang berdosa. Mari kita berikan kasih yang nyata kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Mari berikan pengampunan.